Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jendela Info Jurnal PKSPD dengan tajuk kontroversi Saksi Salman, aksi demo masih berlanjut. Apa maksud dan tujuan Bupati Luki pamerkan dengan gelar staf susnya? Forum Peduli Indramayu pada tanggal 15 Januari 2026 hari Kamis menggelar diskusi publik untuk membahas atau dengan tema Bupati stafsus rasa Bupati, dan ada beberapa pembicara pada waktu diskusi terbuka dan diskusi yang digelar oleh FPI, dan kebetulan saya salah satu pemateri. Hasil diskusi itu kemudian ditindaklanjuti dengan aksi demo soal stafsus Salman yang akan digelar pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2026 pukul 10. Hasil konfirmasi terakhir pada hari ini Senin 26 Januari 2026 berdasarkan penjelasan Korlap bahwa berdasarkan penjelasan Kordum, dalam hal ini Masdi sebagai Kordum menjelaskan bahwa aksi demo hari Rabu tanggal 28 Januari 2026 akan tetap dilaksanakan dengan rute semula. Dalam pemberitahuan kepada Kapolres dalam aksi demo, setarnya mulai berkumpul dari spot center atau SC, kemungkinan bergeser pada berdasarkan kesepakatan teman-temannya, setarnya atau titik kumpulnya dari Gor Singalodra kemudian menuju Pendopo. Aksi demo yang akan digelar Forum Peduli Indramayu pada tanggal 28 atau hari Rabu dengan kekuatan massa yang diinformasikan kepada Polres adalah 1.200 massa. Kemudian terdiri dari Kordum, dalam hal ini Masdi, Korlap 1 Templon yang disebut atau dalam kurung aktivis, kemudian Korlap 2 Ratno dalam kurung Gempar, Korlap 3 Trisno dalam kurung Luki Center, berarti ini ada dari kelompok relawannya Luki yang kemungkinan pecah kongsi atau tidak sejalan lagi. 4 Korlap 4 Waradis dalam kurung, maaf apabila ini keliru karena tidak jelas apakah visi atau LSI, Wallahualam karena tidak jelas tulisannya. Kemudian Korlap 5 Nurbaiti dalam kurung aktivis, Korlap 6 Nanik dalam kurung RC. Sebelum saya membahas soal bagaimana aksi demo ini akan berlanjut, lalu apa tuntutannya, maka mari kita simak diskusi tanggal 15 hari Kamis yang digelar oleh Forum Peduli Indramayu atas materi saya atau pokok-pokok pikiran yang saya sampaikan dalam forum diskusi. Selamat menyimak. Namun nanti kita tarik pada penjelasan pokok bahwa diduga terjadi di luar dari etik yang harus ditegakkan. Ya, yang namanya adalah terciptanya dikotomi sekat psikologis di pendukung itu sendiri. Ya, hanya pejabat-pejabat tertentu yang korup hanya bersederhana. Dan ini akhirnya berimbas juga pada kesehatan birokrasi kita. Bagaimana pendapatnya? Ya,
Terima kasih moderator karena temanya cukup menarik, status rasa bupati. Ya. Lalu saya ingin supaya mendalam di 15 pokok-pokok pikiran panitia akan saya bahas secara total dan itu saling terkait. Maka saya termasuk juga soal bagaimana gelar. Dan saya akan kasih judul supaya ini tentu saya berpijak pada data, pada videonya Bupati sendiri, ya kan di TikTok itu yang sampai di media PTSPD dan update data yang paling akhir. Maka saya mengambil judul apa maksud dan tujuan Bupati Luki memamerkan rentengan gelar stafsus Salman. Nanti saya bahas rasa Bupati. Jadi saya memulai bahwa bolehkah diskresi itu? Banyak orang berpikiran boleh, katanya itu kan. Nah kalau boleh, ini namanya negeri ada kadabra. Boleh itu ketika diskresi tidak melanggar norma di atasnya, tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Ini namanya tata kelola pemerintahan yang baik, good governance dan clean government. Undang-Undang 28 tahun 99. Begitu juga secara ketatanegaraan tidak bisa, oh ini diskresi ke bupati, prerogatif absolut, mana ada di negara demokrasi. Dan nah ini perlu kita luruskan karena ini juga berbahaya bagi pandangan publik. Lalu apa yang dilanggar? Di dalam podcast saya sudah saya bahas ini jauh-jauh hari ya, bahwa pengangkatan status ini melanggar undang-undang. Karena di dalam Perpres ya 140 tahun 2024, boleh dibaca pasal 69, itu hanya khusus pada struktur kabinet dan kementerian. Lalu ada pernyataan tegas dari Kepala Badan Kepegawaian Nasional, Pak Julpan Arif Fakrullah, mengatakan bahwa hasil pilkada 2024 yang dilantik pada 20 Februari 2025 dilarang kepala daerah mengangkat stafsus. Sekalipun itu digaji dengan pribadi. Nah, nanti saya ceritakan. Bolehkah kemudian tidak digaji? Ini SK-nya SK Bupati. Jadi kalau itu dilarang, maka melanggar undang-undang kan gitu, peraturan perundang-undangan. Ini problemnya adalah Bupati mengangkat Salman berdasarkan gambar Garuda Bupati. Nah, itu yang saya sebut melanggar peraturan perundang-undangan. Jadi kalau kemudian Luki mau, karena itu pernah ditanyakan ke saya bahwa itu melanggar, saya pernah ditawari jabatan bisa tolak, itu boleh. Bupati karena pengetahuannya terbatas, butuh pendamping dalam tata kelola pemerintahan itu sehingga butuh masukan-masukan, maka fungsinya adalah pemberi saran atau advisor, itu saja. Ya. Lalu bagaimana urusan kesejahteraannya? Ya dari pendapatan Bupati, itu boleh, tapi problemnya adalah saya balik dulu ke gelar ya, gitu. Bupati mengatakan bahwa Salman sedang menempuh profesor guru besar. Gelarnya katanya adalah doktor, kemudian sarjana ekonomi, sarjana administrasi publik, jadi S1-nya 2. Lalu sarjana O3, sains, kemudian ada magister administrasi publik, ada magister sains, dan lagi menempuh profesor. Boleh, tapi problemnya adalah problem etika publiknya. Untuk apa tujuannya apa Bupati memamerkan gelar stafsus? Apakah menakut-nakuti masyarakat Indramayu ya, menganggap bahwa masyarakat Indramayu itu logika berpikirnya kalau harusnya di bawah stafsus, ya kan? Nah ini yang menjadi pertanyaan. Nah untuk apa juga menakut-nakuti? Ya gelar-gelar itu dipamerkan. Saya ambil contoh, kalau boleh saya pinjam istilah Rocky Gerung itu, S1, S2, S3 itu hanya merupakan bahwa mereka pernah belajar, bukan mereka punya berpikir, ya kan? Problemnya itu, nanti kita uji Salman itu pernah berpikir tidak. Beberapa kebijakan publiknya, saya kasih contoh. Lalu saya ingin mengutip juga, filsuf Prancis Descartes mengatakan bahwa aku ada karena berpikir aku ada. Nah kalau aku ada karena tidak berpikir, maka ini menjadi patung hidup, menjadi boneka. Ini problem, gitu loh. Lalu melanggar tidak etika? Melanggar. Karena apa? Salman bertindak langsung, ya sudah melanggar undang-undang tadi pengangkatannya dengan bupati,
dia melanggar, menginstruksikan langsung, melepon camat. Bahkan update data terakhir itu ada dipecat outsourcing di Kominfo, ya kan, ribut. Jadi tindakan-tindakan langsung itu tidak hanya merusak wibawa trust bupati, begitu juga dinas-dinas tidak nyaman, gitu loh. Nah, kalau Salman itu informal karena Luki punya keterbatasan banyak, tidak paham dengan tata kelola pemerintahan, malas baca peraturan perundang-undangan, ya kan, malas kemudian berpikir maunya terima bersih, oke, tapi itu eksternal, ya kan, tidak boleh menggunakan fasilitas negara juga pakai mobil, boleh dia kasih honor dari pendapatannya, tapi tidak boleh langsung demarkasinya melangkahi itu. Nah, lalu kita bicara mana dasar etikanya. Baik, saya kasih contoh. Kita mau menganut etika universal, tidak ada yang membenarkan itu. Kalau kita menggunakan etika atau moralitas lokal, saya ambil contoh dari Pol Pot, seorang filsuf juga. Jadi dalam etika lokal pun tidak boleh, karena Indramayu di mana-mana tidak boleh, karena juga ada sumpah jabatan. Nah, ini yang sudah diabaikan oleh Salman dengan arogansinya, kemudian dia bisa intervensi ke dinas, ya kan, bisa telepon langsung camat, bisa punya lain-lain. Nah, ini yang menjadi masalah. Nah, jadi harusnya bupati, lalu bagaimana? Mungkin tidak bupati berpisah dengan Salman. Nah, analisa saya sementara ini, ya mudah-mudahan namanya juga prediksi analisis, bisa berubah, dinamika politik bisa terjadi, tergantung kondisi sosial politik. Kalau saya simpulkan, bupati dengan Salman ini adalah bagaikan air dengan gula. Hukum persenjauan kimia itu terjadi. Jika saja Salman dengan bupati ini air dengan minyak, maka tidak bisa hukum persenjawaannya. Nah, kepentingannya tapi tidak dijelaskan. Ya, kepentingannya politik. Benar tidak Bu Baris Indramayu? Tidak benar. Karena saya punya fakta. Contoh, dia punya stafsus. Kenapa bupati kemudian mengangkat 54 kepala sekolah SD SMP tanpa tes? Oke? Kan beda ada stafsus. Katanya stafsusnya orang hebat. Saya tidak tidak mempermasalahkan soal gelar, karena sekarang ini dalam otonomi pendidikan Indonesia ini ambruk sistem pendidikan tingginya, tidak aneh Anda bisa 2 tahun itu 5 gelar, 10 gelar kalau punya duit. Ya kan, ada yang disebut dengan kampus ruko, ya kan, ada yang disebut kampus kaleng gitu loh. Nah, jadi hal-hal itu tidak perlu guyup. Mau doktor mau profesor, ya kan, kita uji cara berpikirnya, logika keluarasnya secara akademik ada tidak. Lalu bagaimana menguji Salman berikutnya, ya. Saya kasih contoh lagi. Pilu serentak, saya sudah bahas. Itu melanggar peraturan undang-undang. Lalu modalnya selembar secari kertas dari Kementerian Dalam Negeri. Padahal itu PP Undang-Undang nomor 3-nya 2024 itu belum ada. Di kabupaten lain itu ditunda. Tapi Indramayu karena ingin pencitraan maka harus pilu serentak. Nah, karena kondisi masyarakatnya itu tidak sensitif, ya kan, kalau kritis, tapi masih berpikir soal perut, lintas perut belum bisa. Itu problemnya. Nah, lalu kemudian kebijakan lainnya banyak yang dilanggar. Nah, jadi kehadiran stafsus ini bukan bupati beberes, tapi merusak soal Indramayu tidak bisa keluar dari kebobrokan. Banyak pelanggaran kebijakan publik yang ditempuh Bupati pemerintahan Luki Sai ini melanggar semua peraturan perundang-undangan. Beda tipis dengan rejim sebelumnya Nina Agustina itu loh. Dan itu saya ingatkan berkali-kali pada Luki. Tapi karena Luki pilihannya pada tadi kuasa bandar, kepentingan politik, ya oke lah pada satu saat mungkin ada dinamika politik dan lain-lain akan berubah. Jadi sekali lagi bahwa apa yang terjadi, contoh, ada stafsus kan. Kenapa kemudian BWI, PDAM berdasarkan nepotisme sporadis melanggar PP 54 2017 tentang persyaratan administrasi, kan ada stafsus. Kalau stafsus itu hebat, kalau dia paham dengan peraturan perundangan, tentu mencegah. Status justru dari Pansel. Nah, karena itulah tadi maka kita semua tidak perlu guyup dengan gelar-gelar itu loh. Lihat aja di TV itu banyak profesor yang ngawur-ngawur, gitu loh. Tapi profesor, mau tidak mau kita harus akui. Jadi sekali lagi bahwa diskresi itu boleh, tapi bukan hak prerogatif absolut. Harus tetap mengacu pada peraturan perundangan, norma di atasnya. Orang hukum mungkin akan berdebat.
Bagaimana kemudian ini? Ya, saya kasih contoh ini karena ada orang hukum yang ngawur-ngawur juga. Hans Kelsen itu mengatakan bahwa norma di atas, norma di bawah harus lurus dengan norma di atas. Bukan norma di bawah kemudian melanggar norma di atas. Begitu juga peraturan perundang-undangan di kitab ketatanegaraan yang baik, bukan negeri ada kadabra. Begitu aja. SK tadi kurang sah atau bisa di PT UN kan? Bisa, tapi sudah terlambat. Kalau PT UN itu kebijakannya adalah 3 bulan sejak diterbitkannya mekanismenya. Nah, staf khusus ini kan sudah setahun. Jadi tidak bisa. Sarannya apa? Bagaimana kemudian itu DPR kalau punya fungsi ya pengawasan seperti dalam undang-undang atau berfungsi sebagai watchdog, atau jika tidak 5D maka diundang Luki saya dimintai pertanggungjawaban soal staf khusus, ya kan? Nah, tapi kita berharap kepada DPR kita, bagaimana mungkin, ya kan? Kepentingan politiknya beda, dia belum bisa berpikir lintas perut, masih hitung-hitungannya saya dapat apa, itu problemnya. Nah, jadi sekali lagi gitu loh, saya bukan anti nepotisme tadi yang bilang bahwa ya teman dekatnya betul, tapi saya menolak nepotisme yang sporadis gitu loh. Nah, bagaimana stafsus kadar kapasitas intelektual, logika dan akal? Oh, sekarang Luki menabrak semua kok. Apa yang tidak ditabrak oleh Luki? Pelantikan 60 PNS, ASN, itu kan melanggar, sudah saya bahas. Di dalam peraturan manapun tidak ada mutasi itu di setahun 2 kali. Nina dulu diperingatkan oleh KSN. Nah, ini orang baru belum 3 bulan dimutasi lagi. Ada stafsus di situ. Kenapa dia tidak ngomong? Itu kan minimal 2 tahun. Memang kerjaan bupati kutak-katik apa namanya mutasi. Lalu dia bilang klaimnya pakai manajemen talenta, mana ada? Manajemen relawan yang saya sebut dalam podcast saya, manajemen bisik-bisik itu yang kemudian merusak kepercayaan publik terhadap pemerintahan Luki saya. Jadi trustnya turun, gitu loh. Public trustnya jatuh lah. Nah, jadi itu termasuk juga pengangkatan tim percepatan. Saya sudah bahas, itu juga melanggar. Nah, jangan kita berpikir karena tidak ada ketegasan di dalam undang-undang lalu ya bisa saja boleh, tidak diatur. Diatur oleh etika, oleh norma gitu loh. Logika berpikir kita dituntun oleh norma, oleh moral, bukan kemudian ngakali undang-undang. Kan tidak ada ketegasannya dalam undang-undang, jadi boleh gitu. Nah, itu boleh di negeri ada kadabra, bukan di negara demokrasi dengan tata kelola pemerintahan yang baik gitu. Bukan dengan ketatanegaraan kita yang baik. Nah, gitu loh. Oke, ada lagi. Kembali ke video tadi yang Mas Ongol lihat atau tonton tentang Bupati yang mempertontonkan gelar staf khusus. Apakah ini menggambarkan bahwa Bupati terjebak dalam menara gading, kemudian terlalu sungkem gitu terhadap gelar daripada wawasan yang relevan gitu yang dibutuhkan untuk mendapatkan solusi yang tepat buat Indramayu. Jadi Bupati ini kan kelahiran udah, tapi cara berpikirnya adalah lahir tahun 40-an, di mana struktur masyarakat masih bangga dengan gelar-gelar. Kalau dulu gelarnya waras. Tadi saya bilang bahwa Anda 2 tahun bisa 5 gelar, 10 gelar, saya punya duit. Dalam otonomi pendidikan itu bahayanya. Tapi otaknya tidak ada, tidak terisi, gitu loh. Yang dicari adalah aku ada karena berpikir, aku berpikir karena ada. Maka kata Rocky Gerung, ya sekali lagi saya ingin mengutip kalau diizinkan, kalau boleh, S1, S2, S3 itu hanya bukti tanda pernah sekolah, belum jadi bukti bahwa pernah berpikir. Itu problemnya gitu loh di kita di Indramayu gitu loh. Jadi Salman mesti diuji itu. Makanya kan saya pernah juga nih ngomong, mudah-mudahan nanti di Bupati dengar juga gitu loh. Oke, kalau Bupati merasa hebat dengan Salmannya, bukan debat publik ya. Salman, anak desa OO, PKSPD menantang untuk debat publik soal itu supaya clear gitu loh, tidak jadi politisasi gitu loh. Soal tata kelola, ya kan, soal ketatanegaraan, soal kebijakan APBD kemana. Kita ini kalau melihat APBD, RPJMD ini, saya pernah kritik bisa-bisa. Kita ini mau dibawa kemana tidak jelas seluruh APBD. Kalau kita baca, apalagi transparansi tidak ada, APBD tidak bisa diakses.
RPJ saya baca, saya kritik Gus Gumiwang bahwa RPJMD ini tidak punya arah, tidak punya kompas. Lalu bagaimana mau Indramayu keluar dari kegoblokan, keluar dari kemiskinan? Adanya adalah penyampaian hoax, ya. Kata Jude Awal adalah memang penguasa itu lises setiap hari menggonta-ganti catatan, gitu loh. Tidak berdasarkan fakta. Nah, ini juga media massa menjadi tantangan. Nah, jangan kemudian senang dengan rilis saja sepihak gitu loh. Stunting bisa diselesaikan 1 tahun. Panen katanya, ya kan, kita ini 7, berapa tuh? Ya, satu hektar katanya 12 ton. Dari mana ceritanya tuh, Luki? Statusnya di mana? Pernah nggak dia ke sawah? Gak ada keringgilin lagi, gitu loh. Nah, jadi inilah yang menjadi problem kita. Tapi lagi-lagi para akademisi tidak tertarik, kampus juga lebih senang kemudian penfreng, ya kan? Dalam tanda kutip, kelompok masyarakat kritis juga di dalam itu tidak ada, tradisi intelektual itu. Nah, ya sudah, DPR-nya juga begitu. Nah, maka izinkan saya, argumentasinya dibahas teologi. Lalu saya mengatakan tadi pagi ke beberapa teman, Indramayu ini seolah-olah dalam tanda kutip menjadi daerah terkutuk secara teologi. Jadi amat sulit mendapatkan pemimpin yang waras. Bukan gila waras itu logikanya gitu loh, dan akal warasnya. Jadi karena kita ini daerah terkutuk, maka tidak ada celah, hampir tidak ada celah untuk mendapatkan bupati yang punya logika dan akal waras. Kenapa? Lalu saya kasih usul pada tulisan saya, koreksi soal sejarah Wilalodra itu kalau di 100 halaman ya 7 seri itu. Nah, ini karena gara-garanya adalah sejarah Wilalodra dongeng dijadikan kemudian fakta sejarah, padahal itu ngibul ngawur gitu loh. Mana ada Wilalodra itu anak Bagelen? Bagelen itu di sana pecantilan loh. Nah, ini sudah ngawur, logika kita ini diracuni oleh logika yang tidak beradab, logika yang tidak memiliki kebenaran. Karena ilmu pengetahuan mengatakan bahwa pernyataan semua orang termasuk saya, Anda jangan percaya. Lalu diuji ulang. Sehingga ada teori di atas teori. Itu konkretnya begitu loh. Jadi banyak profesor ngomong, banyak dokter ngomong, itu loh, harus diuji ulang. Belum tentu dia juga ngawur-ngawur itu loh. Baca buku belum selesai, soal kemudian dapat dokter, dapat profesor, sekarang ini gampang gitu loh, Mas. Oke, bukan melecehkan pendidikan gitu loh. Terima kasih. Terima kasih. Kita semua tadi telah menyimak apa yang saya katakan, dan sebelum masuk pada persoalan berikutnya, tuntutan aksi demo yang digelar oleh Forum Peduli Indramayu hanya satu kata terindah. Meskipun ditulis satu kata terindah, tetapi kosakatanya sangat ekstrim, yaitu usir Salman dari Indramayu. Begitulah tuntutan demo yang akan disampaikan kepada Bupati Luki. Catatan terakhir dari PKSPD atau saya, bahwa dalam otonomi pendidikan sekarang, seperti yang saya sebutkan atau saya katakan di dalam diskusi, orang atau kita semua jika mau dalam 2 tahun atau 3 tahun bisa menyandang gelar 5 bahkan lebih. Tetapi bukan itu yang terpenting. Lantas apa maksud Luki Hakim memamerkan gelar statusnya yang lebih dari 5 kalau tidak salah, bahkan sedang menipu guru besar? Apakah tujuannya hanya menakut-nakuti masyarakat atau menganggap bahwa masyarakat Indramayu levelnya atau kemampuannya jauh di bawah Salman, sehingga kemudian Bupati Luki perlu memamerkan gelar Salman yang seperti rentengan geledogan? Jika saja Luki sebagai negarawan mau mendidik masyarakat, maka sikap feodalistik, pameran gelar adalah sikap feodalistik, sebagai status sosial itu sudah tidak penting lagi. Karena dalam kondisi sekarang yang harus kita pahami adalah bagaimana cara berpikir orang per orang, bagaimana cara berpikir intelektual, bagaimana kemudian para intelektual bisa berpikir. Karena
banyak sekali sekarang ini terjadi, tidak satu fakta, bahkan banyak fakta. Apa yang dikatakan oleh Bourdieu, seorang filsuf Prancis, mengatakan bahwa kebenaran atau ketidakbenaran disamarkan menjadi kebenaran, dan itu merupakan pengkhianatan intelektual, dan itu patut digarisbawahi. Oleh karena itu, jika bupati ingin mendidik masyarakat, ingin punya tradisi intelektual, maka memamerkan gelar sudah tidak zamannya lagi. Karena yang dituntut kita adalah bagaimana logika berpikir dan akal warasnya, apalagi menjadi pejabat publik. Untuk itu, jika Lucky dan Salman memiliki sikap kenegarawan atau mempunyai sikap profesional, maka pada demo hari Rabu nanti seharusnya bupati bersama staf susnya menemui para pendemo lalu menjelaskan bagaimana sebenarnya kesalahpahaman atau bagaimana pernyataan rasisnya itu kemudian bermula, di mana Salman dalam tanda kutip, karena itu ada dalam prinsip Facebook, antara percakapan atau kemudian emosi dari kedua orang tersebut, yaitu Salman yang mengatakan, sekali lagi kebenarannya wallahualam, yang mengatakan ini jika benar saya adalah berdarah Madura, bertulang putih dan bermata putih, hanya tunduk pada Lucky karena seorangnya Lucky dan tidak tunduk siapapun. Dialog kemarahan itu antara Salman dengan W. Saya tidak tahu persis W itu siapa, tetapi disebut-sebut W adalah salah satu korban pegawai tidak tetap yang karena sikap Salman kemudian akhirnya dia diberhentikan. Oleh karena itu, Bupati dan Salman, datanglah atau temuilah para pendemo. Tidak seperti kemarin, demo yang digelar oleh Aliansi Gabungan Masyarakat dan LSM, di mana Bupati dan Salman tidak hadir, bahkan disebut-sebut kemudian bersembunyi atau disebut-sebut bahwa dia hengkang. Oleh karena itu, pada demo yang akan datang hari Rabu, hendaknya Lucky dan Salman hadir menemui para pendemo. Jika kemudian ingin mengambil sikap yang paling arif dan bijaksana sebagai negarawan, sebagai pemimpin, maka jika pernyataan itu menyinggung banyak orang, dalam hal ini dalam tanda kutip perbuatan rasis, maka Bupati dan Salman hendaklah minta maaf kepada publik, kepada masyarakat, atau dijelaskan kepada para pendemo, sehingga kemudian Bupati bisa mengerem atau Bupati bisa berbenah diri, karena Salman dianggap tidak offset sebagai staf khusus yang melanggar peraturan perundang-undangan yang saya sebut dalam diskusi, melanggar peraturan Presiden nomor 140 tahun 2025, di mana stafsus hanya berlaku untuk struktur organisasi kementerian dan kabinet. Bahkan kemudian Kepala BKN menegaskan hasil pemilu atau hasil pilkada 2024 yang dilantik 20 Februari 2023 dilarang mengangkat stafsus karena ada staf ahli. Boleh saja Bupati karena keterbatasnya atau malas berpikir karena inginnya terima jadi, maka secara informal atau di luar struktur pemerintahan, Bupati bisa mengambil stafsus sekampung, tetapi kemudian tidak bisa lagi menggunakan fasilitas negara, karena itu kepentingannya adalah sebagai advisor memberi masukan kepada Bupati. Staf khusus tidak boleh langsung menuding atau tidak bisa langsung menginstruksikan kepada kepala dinas atau kepala OPD dan lain-lain, apalagi kemudian marah-marah. Sekali lagi, Lucky, jika ingin menjadi negarawan, ingin menjadi pemimpin, maka demo pada hari Rabu
hendaklah menemui para pendemo dan menjelaskan jika perlu, dan bahkan ini secara etika publik, etikabilitas publik, maka ini perlu meminta maaf sehingga kemudian pernyataan rasisnya tidak lagi menjadi berkepanjangan atau kemudian kita bisa saling duduk bersama. Karena pernyataan rasis atau sara, orang rela kemudian untuk saling berbunuhan, orang rela untuk saling hadir sebagai pahlawan. Rasis dalam bentuk pemahaman keagamaan, rasis dalam bentuk kesukuan, kemudian rasis dalam bentuk kewarganegaraan jika itu antar negara, maka akan mengakibatkan risiko sosial yang sangat mengenaskan dan sangat mengerikan. Catatan terakhir bahwa Lucky sebaiknya menemui para pendemo dan menjelaskan dan minta maaf sehingga kemudian tidak berlanjut aksi demo terhadap Salman, dan kemudian SK dengan top Garuda dan tanda tangan stempel bupati hendaklah dicabut sehingga kemudian Salman menjadi staf khusus informal atau non struktural pemerintahan, karena itu boleh saja. Tetapi kalau kemudian masih menggunakan top khusus Garuda dan bupati, maka ini akan menjadi persoalan berkelanjutan. Mudah-mudahan bupati menyadari kekeliruannya, mau kembali berbenah bagaimana kemudian tata kelola pemerintahan yang baik menurut negara demokrasi, menurut Undang-Undang 28 tahun 99 tentang good governance dan clean government. Dan di negara hukum tidak ada diskresi yang absolut. Tidak ada kemudian diskresi yang tidak tunduk pada norma di atasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.